hati nurani kalian. Camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Demi Allah, ada dua malaikat saya. Ya Allah, Mas Aiman, tanya ke ibu-ibu itu. Demi Allah, ada dua malaikat yang mencatat. Seandainya saya bohong, saya mendapatkan ini, kafir saya keluar dari Islam. Penting juga. Dari mana bilang tidak ada? Bukan, tadi sepertinya berkembang soal masalah ini begitu masuk begini jadi berantakan. Enggak berantakan. Yang kita lihat. Ini masalah keadilan. Karena masalah keahlian dari tiga orang ini memiliki keahlian di bidang masing-masing, ya berkembang silahkan, nggak apa-apa. Bukan karena uang. Bukan karena uang dan tidak ada uang. Baik. Jadi tolong itu penting disampaikan. Jangan Silakan, Bung Arif. kita sendiri mengeluarkan pribadi. Kantor saya juga digunakan. Jadi bukan cuma kantor Egy Sujana. Kantor saya ini digunakan juga. Prokes di saya, makan di tempat saya juga. Bentar. Penting ini. Boleh Jadi nggak Anda jujur, Bung Azam? sangat jujur ini. Iya. Anda selama setahun ini habis berapa sih? Oh ya, kalau dihitung, waduh berapa banyak sekali 1 M pribadi. Oh enggak. Kita nggak bicara M lah. Ratusan juta? Ya oke lah, ratusan. Itu Ratusan juta? Iya. Dan itu uang pribadi Anda? Pribadi. Demi Anda yakin? Allah. Demi Allah, ada dua malaikat saya. Ya Allah, Mas Aiman, tanya ke ibu-ibu itu. Demi Allah, ada dua malaikat yang mencatat. Seandainya saya bohong, saya mendapatkan ini, kafir saya keluar dari Islam. Bung Aiman. Kurang tegas gimana ini? Kurang jujur gimana? Jadi uang Duit pribadi. ratusan juta rupiah Iya, dari kalau Anda pribadi? dihitung ya, bergulirnya waktu, jadi bukan 1 tahun, lebih bergulir, kita ketemu makan Kayak bersama. misalnya seperti bus waktu ke Solo. Oh itu waktu ke sumbangan, Jogja. ya sumbangan Arif ya. Sumbangan. Ya sumbangan. Patungan semua. Patungan semua. Luar biasa lah ini. Jadi kalau misalnya ditunjuk ada dana, yang ngomong begitu itu mulutnya kurang ajar. Ingat, sampaikan kepada masyarakat, saya siap untuk ladeni, ya, dengan taruh nyawa. Sudah waktunya masyarakat harus melek. Hukum dipermainkan. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, lihat bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya. Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat. Ini saya Guntur Lareba, aktivis hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Sekarang ini ya, masyarakat banyak yang divonis belum tentu bersalah. Ya, hanya dengan gampang mereka bilang salah input. Ya, salah input berarti banyak salah input selama ini. Jadi saya siap bertarung. Ya, ingat. Kalau rakyat diminta bawa ijazah pas daftar kerja, tapi kalau presiden ditanya ijazah pas sudah jadi mantan. Semua bermula dari Bambang Trimulyono yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Akibatnya ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Tapi belakangan netizen bilang, kalau nggak palsu kenapa nggak dibuka aja Pak? Akhirnya Rabu kemarin, Pak Jokowi menunjukkan ijazah SD sampai sarjana kehutanan di hadapan awak media. Tapi ada syaratnya, jangan difoto, jangan divideoin. Setelah ijazahnya dipelototin awak media, Pak Jokowi juga dicecar soal kacamata di foto ijazah. Soalnya dari zaman nyalon wali kota sampai duduk manis di istana, nggak pernah tuh ada jejak kacamata nangkring di wajah beliau. Jawaban beliau santai. Pak Jokowi cerita kalau kacamatanya udah pecah, minus kecil, jadi nggak usah dipakai lagi. Terus ditambah bonus cerita keluarga tentang dua anaknya Gibran dan Kaisang yang dulu juga berkacamata tapi sekarang udah lasik. Jawaban seorang family man yang visioner banget ya. Nggak cuma klarifikasi ijazah tapi cerita soal orang-orang di rumah. Kalau kata Pak Mahfud MD, UGM nggak usah ikut ribet soal ijazah Jokowi, kan UGM bukannya memalsukan, tapi yang bikin ngelus dada sambil nyari minyak angin. Faktor usia.
Pak Mahfud juga bilang, andai saja ijazah Jokowi palsu, keputusan dia sebagai presiden tetap sah. Come on. Tapi kalau dipikir-pikir boleh juga pemikiran Pak Mahfud. Kan Pak Mahfud pernah jadi anak buah Pak Jokowi. Sementara itu pihak UGM bilang data Jokowi ada, arsip lengkap, tidak ada pemalsuan. Ijazah ada, data lengkap, tapi kenapa nggak ditunjukin aja? Biar nggak bikin orang curiga. Perkara ijazah satu orang bikin perdebatan panjang. Ngalahin misteri harta karun Taman Gober. Bisa aja saya. Menanggapi desakan yang datang bertubi-tubi terkait keaslian ijazahnya Pak Jokowi pun akhirnya angkat suara. Ijazah saya asli. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Jakarta keren. Kalau rakyat diminta bawa ijazah pas daftar kerja, tapi kalau presiden ditanya ijazah pas sudah jadi mantan. Udah kayak orang gagal move on. Putusnya udah lama, tagihan 21 masih jadi pembahasan. Balik lagi ke surat tadi ya, nah ini menarik juga urutan-urutannya ya. Peraturan KPU itu, ini ternyata ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Oktober 2023 dan waktu itu Ketua Komisi Pemilihan Umumnya itu masih Hasyim Asyari dan itu disebutkan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023 dan di situ disebutkan bahwa Direktur. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Nah, teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama cuplikan video yang cukup menarik, yang dimana video tersebut tidak pernah lepas dari kasus ijazahnya Pak Jokowi. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Teman-teman, di sini banyak sekali komentar-komentar netizen yang meluapkan isi hatinya dari cuplikan tersebut. Komentar yang pertama, saya percaya kalau kubu Bang Roy Suryo itu pada amanah karena beliau punya iman. Komentar selanjutnya, kesombongan akan hancur, kita tunggu saja pasti yang jujur menang. Komentar selanjutnya, predikat setelah menjadi mantan presiden, Jokowi raja korupsi, Jokowi raja pembohong. Komentar selanjutnya, adili kodok dan keturunan serta termul-termulnya yang menghabisi duit negara atau rakyat. Komentar selanjutnya, penjilatnya orang-orang bodoh diperbudak uang, padahal pada tahu uang itu dari tipu-tipu. Komentar selanjutnya, sadarlah semua para pejabat yang zolim dan hidup tidak ada yang abadi, jujurlah. Komentar selanjutnya, memang kebenaran itu awalnya difitnah, dihalangi, diserbu, namun kekuatan pasti Allah tunjukkan suatu hari. Semangat Mas Roy, Allah bersamamu, teruskan perjuanganmu untuk rakyat. Komentar selanjutnya, tangkap hakim yang terima pesanan dalam memvonis kasus yang ditangani berdasarkan pesanan. Biar mereka tahu rasa, tinggal di hotel Perdeo yang serba gratis. Komentar selanjutnya, emang sindikat maling penipu dari awal semua skenario busuknya udah kebaca dari mobil tipu-tipu, insinyur UGM jujur sederhana, anak nggak tertarik politik, bla bla bla, taunya satu keluarga dan gerombolan isinya makhluk, paling rakus, nggak punya malu, dungu pongah, nggak ada aturan, biadab. Komentar selanjutnya, kita berteriak sampai kehabisan suara, kalau penegak hukum masih seperti sekarang, itu hanya ditertawakan oleh para koruptor toh. Komentar selanjutnya, hanya Allah dan rakyat yang bisa mengadili si Jack. Hukum sudah impoten di negara ini. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kuasa dan uang, itulah yang menang. Komentar selanjutnya, mau segimana sengitnya perlawanan kepada Jokowi, kalau hakim jaksanya, urat malunya, sudah putus, susah, apalagi hukumannya. Komentar selanjutnya, sudah saatnya bikin hukum sendiri dan hukum bersama yaitu sistem federasi seperti yang ditawarkan Muhammad Hatta, cara mempercepat sejahtera. Komentar selanjutnya, ya Allah, sudah lama kezaliman, kemungkaran berkuasa dan merajalela di Indonesia ini.
lenyap dan kezaliman, kemungkaran segera. Amin. Komentar selanjutnya, semoga statement terpegang kokoh dan bisa dilaksanakan di lapangan. Komentar selanjutnya, Jokowi memang harus mendapatkan keadilan. Salah atau benar, Jokowi harus berani mendatangi pengadilan untuk membuktikan ikan klaim bahwa ijazahnya asli. Komentar selanjutnya, kata kuncinya, apakah Bapak Prabowo berani mengadili Jokowi dan Gibran? Karena diduga Jokowi banyak mengetahui kelemahan Pak Prabowo. Pastinya Jokowi tidak mau masuk bui sendirian. Komentar selanjutnya, terkait ijazah Jokowi bisa kita lihat dengan kasat mata foto ijazahnya Jokowi. Dari sejak jadi pengusaha mabel, jadi wali kota, jadi presiden, sampai saat ini Jokowi tidak pernah pakai kacamata, tidak pernah berkumis, tidak pernah sisiran belah tengah. Jadi, ijazahnya Jokowi aspal. Komentar selanjutnya, hakim penegak hukum tidak ada gunanya. Maling-maling aja tuh habisin uang rakyat. Termul itu temannya setan. Cinta dunia dan selagi Jokowi masih banyak duit, dia tetap mati-matian bela Mas Jack. Komentar selanjutnya, secara logika, sehat. Ijazah asli tidak mungkin dirahasiakan, diributkan. Karena ijazah palsu, maka jadi persoalan. Teman-teman, banyak sekali komentar-komentar lain. Kuota neraka habis diborong, pejabat zolim, dan DPR juga termul laknatullah. Sisa kuota surga untuk rakyat Indonesia yang zolim. Komentar selanjutnya, bodohnya pejabat dan rakyat Indonesia cuma ditipu dan dibohongi sama satu orang aja nggak bisa mengadilinya. Padahal uang yang buat menyuap pengacara-pengacara dan termul dari hasil menipu kita. Komentar berikutnya, terkait pendidikan dan ijazahnya Gibran, KPU dan MPR harus bertanggung jawab. Komentar selanjutnya, rakyat selalu mendukung hakim yang adil, semoga Allah memberi keberkahan, sehat umurnya, panjang rezekinya, melimpah, dan berkah barokah. Komentar selanjutnya, wajib dipenjara kalau memang benar-benar ijazah palsu dan mandulkan Gibran, wajib soalnya dari keturunan brengsek. Komentar selanjutnya, Jokowi dan keluarganya beserta termul-termulnya lenyapkan dari bumi pertiwi ini. Sudah waktunya, kenapa Presiden Prabowo hanya pendengar saja, nggak ada tindakan tegas. Komentar selanjutnya, keadilan saat ini sudah tidak ada lagi, pengadilan nggak lagi bergerak mendudukan kebenaran pada tempatnya. Komentar selanjutnya, Pak Hakim, Anda wakil Allah atau Tuhan. Tegakkan keadilan dan kebenaran, rakyat mengharapkan hakim yang benar-benar jujur. Komentar selanjutnya, mantap, saudara-saudara pribumi, NKRI berjuang demi NKRI, salam akal waras. Komentar selanjutnya, sudahlah, kalau sudah jelas ijazah si Jokowi palsu, tinggal tangkap dan adili dan sekalian wapresnya juga harus dimakzulkan. Komentar selanjutnya, ambil alih Pak Jenderal biar cepat selesai, rakyat biar nggak gaduh. Pak Azam jangan ladeni Rasman, capek-capekin aja. Hayu Pak Hakim yang jujur, kami mendoakanmu cepat proses Jokowi dan Gibran. Komentar selanjutnya, kacamatannya ketelan sewaktu makan MBG, jadi tidak pakai kacamata deh sekarang. Nah baik teman-teman, demikian saja komentar-komentar netizen dari cuplikan video tersebut dan sampai jumpa di cuplikan-cuplikan video menarik lainnya.